Aira, apa-apaan itu? Tepat setelah Raden Adrian Kusuma berbalik, Kinara menarikku ke sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. Kau baru saja menghina Raden Adrian Kusuma di depan Ibu Ledia? Kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Gerutuku. Jantungku masih berdebar kencang. Dia menyebalkan. Angkuh, sok tahu. Dia bukan sekadar menyebalkan, Aira. Dia itu Raden Kusuma. Keluarganya legenda di bidang arsitektur dan properti. Dia bisa membeli hotel ini kalau dia mau. Dan kau memperlakukannya seperti pengemis. Aku menatap sahabatku, merasa sedikit bersalah, tapi egoku masih terlalu besar untuk mengakuinya. Dia yang mulai, Kin. Dia menuduhku bodoh dan berprasangka, dan kau membalasnya dengan mengatakan dia terlalu sering bercermin. Desis Kinara. Itu sama saja bilang dia sombong dan narsis. Bukankah dia memang begitu? Sahutku, melipat tangan di dada. Kinara mendesah. Matanya melirik ke arah Raden yang kembali asyik bercakap-cakap. Mungkin iya, tapi orang seperti dia punya aturan main sendiri. Kau tidak bisa masuk ke arena mereka dengan pedang kayu dan berharap menang. Aku terdiam. Kinara benar. Aku merasa seperti orang asing di planet yang salah. Raden dan semua orang di sini berbicara dalam bahasa uang dan kekuasaan. Aku berbicara dalam bahasa kejujuran. Dan tadi malam, bahasaku membuatku terlihat bodoh. Tapi kenapa kata-katanya begitu menusuk? Bentuk kebodohan yang paling berbahaya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Apakah aku benar-benar seperti itu? Datang ke sini dengan niat membenci semua orang? Aku mau pulang, kataku. Tiba-tiba merasa lelah. Tidak bisa sekarang? Acara baru dimulai. Setidaknya, tunggu sampai pelelangan amal selesai, pinta Kinara. Aku menghela napas. Menyerah. Aku mengikuti Kinara ke meja kami. Duduk dengan malas memperhatikan orang-orang di panggung yang mulai melelang lukisan. Perutku keroncongan. Aku menatap piring canap, kosong di meja dengan sedih. 10 menit berlalu terasa seperti 10 jam. Pikiranku sudah melayang ke perpustakaan. Apa rak buku sejarah sudah rapi? Apa ada buku baru yang perlu diproses? Aku lebih baik berada di sana. Tiba-tiba, sebuah piring diletakkan dengan lembut di depanku. Aku menoleh, dan napasku tercekat. Dari atas piring putih itu, asap mengepul, membawa aroma yang luar biasa. Sepotong steak medium rare yang sempurna, lengkap dengan kentang dan sayuran panggang. Ini makanan sungguhan. Kau bilang kau lapar. Suara itu rendah, tenang, dan sedikit mengejek. Aku mengangkat wajah dan bertemu lagi dengan mata hitam Raden Adrian Kusuma. Dia berdiri di samping mejaku, memandangku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Bukan marah, bukan iba, tapi seperti ilmuwan yang sedang mengamati spesimen baru. Aku tidak meminta bantuanmu, kataku. Suaraku lebih pelan dari dugaanku. Aku tahu, jawabnya singkat. Menatap piring itu. Tapi aku berasumsi seorang wanita yang jujur akan lebih menyukai steak daripada kebohongan berukuran gigitan. Aku terdiam, kebohongan berukuran gigitan. Dia merujuk pada canap. Dan dia menyebutku wanita yang jujur. Ini pujian atau hinaan? Apa maumu? Tanyaku curiga. Senyum samar itu muncul lagi di bibirnya. Tidak ada. Aku hanya tidak suka melihat seseorang mati kelaparan di pesta yang membosankan hanya karena prinsipnya. Itu tidak efisien. Efisien. Pria ini benar-benar dari planet lain. Terima kasih, gumamku terpaksa. Tapi aku tidak punya uang untuk membayar ini. Dia tertawa kecil. Suara yang mengejutkan karena terdengar tulus. Ini tidak berbayar, MS Maheswari. Anggap saja sebagai investasi. Investasi untuk apa? Dia menunduk, mendekatkan wajahnya sedikit ke arahku. Aroma parfum mahalnya tercium,
membuat jantungku berdetak tidak karuan. Untuk melihat apakah kau masih bisa terlihat marah sambil mengunyah daging, aku membuka mulut untuk membalas, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia sudah menegakkan badan, mengangguk singkat pada Kinara yang terpaku, lalu berjalan pergi dengan langkah percaya dirinya. Aku menatap steak di hadapanku, lalu ke punggungnya yang menghilang di kerumunan. Aku marah, bingung, dan lapar, sangat lapar. Dengan ragu, aku mengambil garpu dan pisau. Potongan pertama steak itu meleleh di mulutku, sesempurna penampilannya. Dan di saat yang sama, sebuah pemikiran menyebalkan muncul di benakku. Siapa pria ini? Pangeran dari planet arogan yang entah dari mana turun ke bumi, dan kenapa dia berhasil membuatku begitu marah dan terhibur pada saat yang bersamaan?